Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menduga Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan verifikasi data dan fakta sebelum membeli rumah sakit sumber waras. Keteledoran ini menurut Fadli yang menyebabkan timbul dugaan korupsi dalam pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadlizon saat melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Sumber Waras Senin sore ini. Politisi Partai Gerindra ini mengaku kunjungannya untuk mengetahui persoalan yang kini menjadi polemik. Namun Fadlizon enggan menanggapi pertanyaan mengenai ada atau tidaknya kesalahan dalam pembelian tersebut. Jadi menurut saya ya kalau dari pihak Pak Abraham dengan tadi secara kronologis memang masih banyak masalah yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu, harusnya diverifikasi. Misalnya soal yang namanya PBB. Ini kan dua kepemilikan yang berbeda, antara kepemilikan yang SAM, Minghui, dan satu lagi kepemilikan dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang merupakan hak bangunan. Tapi di PBB-nya masih satu, di Jalan Kiai Tapa, gitu ya. Ini PBB-nya belum dipecah, seharusnya. Wakil Ketua DPR Fadlizon berencana mendatangi Rumah Sakit Sumber Waras terkait sedang disorotnya kasus pembelian lahan rumah sakit tersebut. Fadli menyatakan kedatangannya untuk menjalankan fungsi DPR sebagai pengawas eksekutif. Menurut Fadlizon, pihaknya proaktif untuk mengetahui sejauh mana kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras yang dalam prosesnya terindikasi terjadi korupsi miliaran rupiah. Fadli juga mengatakan ingin melihat langsung bangunan fisik rumah sakit sumber waras yang kini tengah disorot banyak pihak. Ia menilai pembelian dengan cek tunai 755 miliar rupiah tidak lazim. Menurut Fadli, gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang juga memiliki kedudukan sama di mata hukum. Fadli juga menjelaskan kedatangannya untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Memang seharusnya demikian. Nanti kawan-kawan di Komisi 3 saya kira akan lebih proaktif kepada hal yang ini. Saya ingin lihat sampai sejauh mana sih yang namanya kita bicara sumber waras tapi kita tidak lihat fisiknya. Seeing is believing, gitu ya. Jadi saya ingin lihat ke sana. Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama membantah tudingan pembayaran pembelian lahan rumah sakit sumber waras dilakukan secara tunai. Menurut Ahok, transaksi dilakukan dengan cek tunai yang dicairkan melalui Bank DKI, lalu kemudian ditransfer ke rekening Yayasan Kesehatan Sumber Waras selaku pemilik lahan rumah sakit sumber waras. Saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membenarkan bahwa pembelian lahan rumah sakit sumber waras dilakukan melalui transfer antar bank, bukan secara kontak. Proses transfer dilakukan oleh Bank DKI kepada YKSW, usai menerima cek tunai pembayaran dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski tidak menyebutkan besaran yang tertulis dalam cek tersebut, Basuki atau Ahok menegaskan pembelian dengan prosedur transfer melalui bank sudah sesuai. Alasannya pembayaran secara kontan dengan jumlah 700 miliar rupiah akan memakan waktu lama sehingga pembayaran lebih tepat dilakukan melalui transfer rekening antar bank. Nggak ada bank manapun di Indonesia yang bisa sediain 700 miliar kontan. Paham nggak nih? Kalau 700 miliar dihitung pakai hitung mesin ini ya, itu butuh 13-14 hari ngitungnya non-stop. Kalau mau minta uang banyak tuh mintanya ke BI cetak. Kamu kebayang nggak sih 700 miliar tuh berapa ton? Kamu pernah ngambil duit nggak? Ngitung duit gitu loh. Ini kalau kamu ngitung duit, tanya orang tukang ngitung duit, 700 miliar tuh dia butuh kira-kira mungkin 13-an hari. Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri dan Sekjen DPP Pusat Idrus Marham mengisyaratkan Munaslup Partai Golkar yang akan dilangsungkan Mei mendatang akan memilih Ketua Umum secara aklamasi. Hal ini disampaikan saat membuka musyawarah daerah Partai Golkar Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur. Dalam sambutannya pada musyawarah daerah DPD Partai Golkar Jawa Timur, Abu Rizal Bakri mengatakan beberapa musda yang digelar di Indonesia telah selesai dilakukan dengan musyawarah mufakat. Di antaranya musda yang digelar di Aceh dan Surabaya. Berkaca dari musda tersebut, Munaslup Partai Golkar yang akan dilangsungkan bulan Mei mendatang, pengurus DPP lebih mengutamakan musyawarah mufakat untuk memilih ketua umum baru. Saya akan mengajak semuanya untuk termasuk di Aceh itu kita lakukan musyawarah mufakat.
Tidak ada satupun yang terakhir ini. Hingga saat ini beredar beberapa nama calon ketua umum Partai Golkar yang akan maju sebagai pengganti Abu Rizal Bakri. Di antaranya Setia Novanto, Idrus Marham, Ade Komarudin, dan Erlangga Hartarto. Senada dengan Abu Rizal Bakri, Sekjen Partai Golkar yang juga calon ketua umum Idrus Marham menegaskan keinginannya untuk melaksanakan munaslup secara aklamasi. Hal tersebut dianggapnya sudah sesuai dengan konstitusi yang dianut bangsa Indonesia. Siapa yang jadi ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bidang-bidangnya, siapa yang ditugasi di eksekutif, siapa yang ditugasi di parlemen, saya kira ini akan lebih bagus. Kalau itu bisa dicapai. Dengan musyawarah? Ya tentu dengan musyawarah. Dan saya kira, dan bukan saya kira, konstitusi kita juga tidak mengharamkan aklamasi. Bahkan di dalam sila keempat, ya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kan ada. Bakal calon ketua umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi positif sinyal aklamasi yang akan dilakukan dalam munaslup Partai Golkar bulan Mei mendatang. Erlangga tetap optimistis ada ruang demokratis dalam pemilihan ketua umum partai berlambang beringin itu. Ya tentunya kan ada voting tahap pertama. Nah voting tahap pertama nanti kita lihat dari voting tahap pertama minimal atau maksimal pun ada 3 calon. Nah di antara ketiga calon itu apakah berkehendak untuk bermusyawarah atau menghendaki untuk dilanjutkan proses voting. Saya rasa itu tetap terbuka sesuai dengan amanat ADART. Kita siapkan untuk berdemokrasi secara adil, secara demokratis dan berkeadilan. Demokratis dan berkeadilan kan salah satunya melalui kotak suara. Tuding antara Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Pemprov DKI terkait pembelian lahan sumber waras semakin memanas. Pihak sumber waras menegaskan tanah yang dijual ke pihak Pemprov berada di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat dan harga yang disepakati sudah sesuai dengan NJOP. Polemik pembelian lahan sumber waras berujung pada saling tuding antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK menuding telah terjadi kesalahan prosedur dalam pembelian lahan hingga berakibat pada kerugian negara, sementara Ahok mengatakan bahwa proses pembelian sudah sesuai dengan prosedur dan aturan undang-undang. Beberapa hal yang disoal diantaranya adalah lokasi lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras yang dibeli oleh Pemprov DKI. Pemprov DKI menyebut lokasi lahan berada di Jalan Kiai Tapa, sementara yang dimaksud BPK adalah lahan yang menghadap ke Jalan Tomang Raya. Lokasi ini kemudian juga berkaitan dengan NJOP atau nilai jual objek pajak yang dijadikan dasar pembelian lahan seluas 3,6 hektar tersebut. BPK menggunakan penghitungan NJOP tahun 2013 yakni sebesar Rp15.500.000 per meter yang ditawarkan Yayasan Kesehatan Sumber Waras ke Ciputra Karya Utama. Sementara itu transaksi pembelian dilakukan dengan berdasarkan harga NJOP tahun 2014 sebesar Rp20.700.000 per meter. Dengan perbedaan NJOP tersebut, BPK menemukan selisih sebesar Rp191 miliar yang dinilai sebagai kerugian negara. Berbeda dengan kesimpulan BPK, pihak Sumber Waras menyebut bahwa tanah milik Sumber Waras adalah berada di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Berdasarkan harga NJOP tahun 2014, harga tanah di lokasi tersebut adalah sebesar Rp20.700.000 per meter. Akhirnya jual beli dengan Ciputra dibatalkan, akte pembatalannya ada. Terus kita mulai proses dengan DKI. Tahun udah masuk 2014. Dengan NJOP 2014. Nah, 2014 karena NJOP 2014 totalnya waktu kita lihat sudah 20 juta sekian. 20 juta. Kita juga nggak pernah minta dinaikin harga NJOP loh, nggak pernah. Nah jadi itu memang kalau saya lihat kan setiap tahun biasanya kan naik gitu. Nah di situ juga udah bisa dibuktikan pada waktu kita beli ini beradanya memang yang ini. Jadi ya dalam aktenya juga disebut jalan kita apa sesuai dengan sertifikatnya. Sementara itu Badan Pertanahan Nasional atau BPN menyatakan bahwa status tanah bersertifikat hak guna bangunan dan tanah tersebut tidak bermasalah untuk kemudian diperjualbelikan. Saya bilang bahwa status tanahnya adalah HGB, sudah bersertifikat HGB nomor 2878 Kelurahan Tomang. Luasnya
36-410 meter. Ya, gitu. Terus saat ini bermasalah atau tidak? Enggak, di catatan di kantor BPN Jakarta Barat tidak ada masalah apapun, clean posisinya. Maka bisa dilakukan transaksi kalau itu dilakukan jual beli oleh kepada pihak lain. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa saat ini masih terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa pihak-pihak yang terkait. Memang KPK meminta audit investigatif dari BPK ya untuk kasus ini. Itu sudah diserahkan tahun lalu dan kami memang perlu waktu yang panjang untuk mempelajari dan mendalami audit tersebut gitu. Mengenai apa saja intinya saya tidak bisa ungkapkan juga gitu karena kami juga memilah lagi dari hasil-hasil investigasi itu mana yang perlu kami dalami lebih lanjut. Masyarakat masih terus menunggu sebenarnya mana fakta yang benar. Apakah analisa dari BPK ini keliru ataukah Pemprov DKI Jakarta yang lalai dalam pemberian tanah di Rumah Sakit Sumber Waras? Semuanya masih bergantung pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari Jakarta, Raka Susanto, Gilang Kelana, Metro TV.